Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang oleh manusia disebutnya, dikenalnya, dicintainya di dalam hati. Tuhan yang oleh manusia dijadikan sebagai tumpuan harapan, sebagai tumpuan cinta, dan sebagai tumpuan dari segala-gala permintaan dan hajat hidup manusia. Salam dan salawat mari kita haturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ketika burung terbang di udara menyebut Muhammad dengan Abdus Salam, Nabi yang ketika ikan-ikan berenang di laut menyebut Muhammad dengan Abdul Qahar, Nabi yang oleh manusia mengenal hakikat dirinya, mengenal Muhammad dengan nama Zatul Makhluk. Itulah sebabnya kaum muslimin, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ma halaktul aflaka. Kalau bukan karena engkau Muhammad, maka tidak kujadikan bumi dan segala isinya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang 8 golongan manusia yang buta hatinya. 8 golongan manusia yang buta hati. Yang pertama adalah orang yang mengaku bertuhan tapi tidak menyembah Allah. Begitu banyak kita di antara manusia yang mengaku bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian mereka tidak mengabdikan dirinya dalam bentuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak saudara-saudara kita masih kita saksikan, mereka berpuasa tetapi kemudian mereka tidak melakoni ibadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, begitu banyak orang yang berpuasa tetapi mereka hanya mendapat 2 hal saja, yaitu lapar dan dahaga. Kaum muslimin, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, maka dari itu puasa sebenarnya mengajarkan kita untuk bagaimana kita menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang takut kepada Allah, pribadi yang mengenal Allah, kemudian rela dan ikhlas menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan puasa yang digariskan oleh Al-Quran adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bertakwa ketika kita melakoni ibadah puasa. Golongan manusia kedua yang dibutakan hatinya oleh Allah adalah mereka yang membaca Al-Quran tapi tidak mengikutinya. Nah, disinilah kita mampu seharusnya sebagai manusia bisa memahami bahwa Al-Quran ini bukan hanya sebagai sesuatu yang kita baca, tetapi Al-Quran merupakan pedoman hidup kita, merupakan mukjizat bagi orang yang membacanya. Makanya tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita dengar orang yang baca buku kemudian bisa menghafalnya. Tetapi sering kita dengar dan sering kita lihat anak usia 9 tahun pun bisa menghafal Al-Quran. Ini menandakan bahwa Al-Quran sebagai kitab suci yang dibaca sekaligus kitab yang mampu dihafalkan oleh anak kecil sekalipun. Maka dari itu banyak kita baca Quran tetapi hati kita dibutakan oleh Allah karena kita membaca Quran tapi tidak mengimplementasikan dalam hidup kita sehari-hari. Ramadan bukan hanya sebagai bulan penghancur dosa, tetapi Ramadan juga merupakan bulan reuni bagi mereka yang baru reunian dengan Al-Quran. Tahun lalu kita baca Quran, 1 tahun kemudian kita baca lagi. Jadi seolah-olah Al-Quran yang kita baca ini, dia menjadi rutinitas tahunan. Kita hanya melakukan membaca Quran, itu hanya sebagai reuni saja. Begitu Ramadan datang, kita baca Quran. Tapi di luar Ramadan, kita tinggalkan lagi membaca Al-Quran. Kita malas lagi membaca Al-Quran. Maka dari itu, saudara-saudara, mari kita jadikan Al-Quran ini
sebagai bacaan kita setiap hari. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup kita untuk selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Golongan manusia yang ketiga yang dibutakan hatinya oleh Allah adalah mereka berkata cinta kepada Nabi, namun tidak menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai idola mereka. Tanpa sadar sebenarnya kita mendidik generasi muda kita untuk mengidolakan bintang film, untuk mengidolakan bintang-bintang iklan, untuk mengidolakan artis-artis yang sebenarnya itu jauh dari ajaran agama Islam. Makanya, mengapa setiap hari, setiap saat, kita meski diperhadapkan oleh persoalan-persoalan duniawi yang begitu menyesakkan batin kita yang dalam, oleh karena kita mengatakan cinta kepada Nabi, tapi tidak menjadikan Nabi sebagai idola kita. Bahkan yang paling aneh, saudara-saudara kaum muslimin, seorang penulis buku yang sangat terkenal, Mikhail Hart, menulis buku 100 tokoh berpengaruh di dunia. Beliau menempatkan Rasulullah Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh nomor 1 di dunia, padahal beliau bukan seorang muslim. Jadi inilah menjadi pelajaran buat kita. Apakah hari ini dan sampai nanti ketika hidup sudah berakhir, apakah kita menjadikan Rasulullah sebagai idola kita? Kalau kita menjadikan Nabi sebagai idola, pertama, kita menjadikan Nabi sebagai contoh dalam menata rumah tangga, dalam menata negara, dalam menata perekonomian kita, terutama lagi di dalam hablum minan nas. Akhir-akhir ini, hubungan antar manusia kita terkoyak-koyak oleh karena kepentingan politik yang sesaat. Begitu pilkada selesai, begitu pilpres selesai, toh belum ada yang bisa move on. Kita masih membenci satu sama yang lain. Padahal kita sesama muslim menjadikan Nabi sebagai teladan kita, sebagai idola kita. Padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita untuk saling bermusuhan. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita bahwa setiap orang muslim itu adalah bersaudara. Yang ketika satu merasa sakit, yang lain pun merasakan sakitnya. Kaum muslimin, saudara-saudara di mana saja berada, golongan yang keempat yang dibutakan hatinya oleh Allah adalah mereka takut mati, tapi tidak pernah mempersiapkan bekal untuk mati. Nah ini, setiap hari kita datang mengantar orang, kita mengantar orang masuk ke dalam kuburnya, kita menghadiri takziah kematiannya. Tetapi batin kita tidak pernah sadar bahwa suatu waktu pun kita akan diantar oleh tetangga kita masuk ke dalam liang lahat. Tidak pernah kita menyadarkan hati kita bahwa besok lusa bisa kita pun dihadiri acara takziah kita di rumah kita. Kita takut mati, tapi tidak mempersiapkan bekal untuk mati. Malah yang paling aneh, di tengah wabah corona ini, di tengah berkembangnya aplikasi dan teknologi media sosial, sholat dijadikan sebagai TikTok, sholat dijadikan sebagai sebuah permainan. Seolah-olah mereka tidak takut kepada Allah. Seolah-olah mereka tidak takut akan kematian. Ini sebuah peringatan keras bagi batin kita yang paling dalam untuk memberikan pemahaman kepada generasi kita bahwa teknologi, perkembangan peradaban manusia, apapun itu, jangan jadikan sebagai Tuhan kedua. Tapi teknologi merupakan sarana untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk menempah dan melatih jiwa kita agar lebih peka akan datangnya kematian kepada diri kita masing-masing. Yang kelima, orang yang dibutakan hatinya adalah orang yang mengakui setan musuhnya, tapi tindakannya seperti setan. Maka dari itu, setan ini sebenarnya bukan hanya makhluk. Setan ini adalah sifat dari kata asyaitanu, yang menjauh. Siapa yang menjauh dari kebenaran, siapa yang menjauh dari nasihat, hakikatnya mereka adalah syaitan. Karena setan ini merupakan sifat kesombongan dan kebanggaan. Jadi kalau ada manusia sudah tidak mau dinasehati, tidak terima saran, merasa benar sendiri, sebenarnya
dia telah menjauh dari nilai-nilai kebenaran itu. Asyaitanu yang menjauh. Maka dari itu, kalau kita memproklamirkan setan adalah musuh kita, jangan sekali-sekali kita mengikuti langkah-langkah setan. Apa itu? Kebanggaan, ria, bangga pada diri sendiri, suka pamer, tidak mau terima nasihat. Karena bukankah iblis terusir dari surga oleh karena sifat sombongnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, golongan yang dibutakan hatinya oleh Allah adalah mereka takut disiksa neraka, tetapi tanpa sadar mereka sendiri membakar dirinya dalam api neraka. Jadi kalau ditanya, mau masuk surga atau neraka? Mayoritas orang menjawab, mau masuk surga dan takut masuk neraka. Tetapi aktivitas hidup kita sehari-hari, pekerjaan kita, kelakuan kita, tingkah laku kita, itu tanpa sadar sebenarnya kita sendiri yang menghantar diri kita masuk ke dalam api neraka. Kita makan sesuatu yang haram dari sumber yang tidak benar. Kita lakukan korupsi dan kolusi. Kita mengambil hak orang lain. Kita konsumsi. Maka dari itu ulama pernah mengatakan ada 9 penyebab doa kita tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah bagaimana mungkin doa kita bisa dikabulkan kalau makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, sumbernya dari harta yang tidak dibenarkan oleh Allah, atau sumbernya dari harta yang haram. Kita takut disiksa neraka, tapi tanpa sadar kita membakar diri kita sendiri masuk ke dalam api neraka. Yang ketujuh, golongan yang dibutakan hatinya oleh Allah adalah mereka yang ingin masuk ke dalam surga, tapi tidak pernah berbuat baik untuk mendapatkan surga. Nah ini. Jadi surga itu sebenarnya adalah sebuah pikiran-pikiran positif. Surga itu adalah tindakan-tindakan positif. Perbuatan-perbuatan baik untuk membantu orang lain, itulah surga. Jadi banyak di antara kita ingin masuk surga, tapi tidak pernah mau membangun surga di dunia ini. Surga di dunia ini adalah bagaimana kita membantu orang lain dan tidak mengharapkan balasan dari orang yang kita bantu. Nah inilah sebenarnya yang menjadi permasalahan di antara kita, di mana kehidupan individualisme sudah merajai kehidupan kita. Semakin maju peradaban manusia, semakin modern kehidupan, justru tingkat individualisme kita, mementingkan diri sendiri, itu lebih kita tonjolkan. Strata sosial sangat tinggi, kita kuliah tinggi-tinggi, kita mengumpulkan harta yang banyak, itu sebenarnya untuk menaikkan strata sosial saja, tidak digunakan untuk membangun surga di dunia ini. Banyak di antara kita yang mau masuk surga, tetapi tidak pernah berbuat baik, tidak pernah membangun surga di dalam dirinya, di dalam hatinya yang paling dalam. Ketika kita memelihara kebencian, kita memelihara sifat iri dengki, kita memelihara ujub, takabur dan sombong, sebenarnya kita membangun neraka, tidak pernah membangun surga. Tetapi kalau bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan untuk menempa jiwa kita, untuk menghancurkan dan membakar seluruh sifat-sifat jelek yang di hati kita, sirna semua sifat jelek, maka sifat-sifat surga, sifat-sifat kebaikanlah yang akan melekat di dalam jiwa yang kita yang paling dalam. Golongan terakhir, golongan ke-8 yang dibutakan hatinya oleh Allah adalah mereka yang selalu ingin dihargai, tetapi mereka sibuk mencari kejelekan orang lain. Mereka ingin dihargai, tapi seiring itu pula mereka selalu mencari-cari kelemahan-kelemahan orang lain. Mereka ingin dihargai, mereka ingin prestise dan piala, tetapi mereka juga sibuk membangga-banggakan dirinya. Maka dari itulah saudara-saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, di dalam surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innaha la ta'ma absaruhum walakin ta'mal qulubuhum. Yang buta bukanlah mata, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada kita. Jadi sangat jelas sekali Al-Quran sudah menegur kita, ada orang yang buta, bukan buta secara fisik, matanya sempurna melihat,
tapi tidak pernah melihat kebaikan dalam diri orang lain, yang selalu dinilai kejelekan dalam diri orang lain, tidak pernah melihat bagaimana Allah menciptakan semesta ini dengan sempurna. Dia tidak pernah, dia melihat, seringkali dia sering mengantar orang mati, memasukkan mayat ke dalam liang lahat, sering melihat kesengsaraan orang-orang kaum muslimin, saudara-saudara yang seiman, tetapi hatinya tidak pernah tersentuh untuk membantu. Hatinya tidak pernah sadar bahwa dia suatu waktu akan meninggalkan dunia yang fana ini. Maka hakikatnya bukan matanya yang buta kata Allah, tetapi hatinya yang buta. Kalau hati yang sudah buta, telinga pun sekalipun sempurna pendengaran, mata mampu melihat, tetapi kalau Allah sudah membutakan hati kita, maka tak mampu lagi mata melihat kebenaran, tak mampu lagi telinga mendengar nasihat-nasihat kebaikan. Inilah berbahayanya bagi orang yang dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, qad aflahal man zakkaha, maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang yang mengotorinya. Jadi sangat beruntung kita yang selalu mensucikan jiwa kita. Dan alhamdulillah kebetulan kita berada dalam pesantren Ramadan ini. Pesantren di mana jiwa kita diasah dan diasuh untuk menjadi bening jiwa kita, untuk lebih memantapkan hati dan jiwa kita untuk mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku, calon-calon penghuni surga dimanapun Anda berada. 8 golongan yang buta hati ini, orang mengaku bertuhan tapi tidak pernah menyembah Allah, membaca Quran tapi tidak mengikutinya. Kita hanya mengadakan musabaqah tilawatil Quran, tapi tidak pernah mengadakan musabaqah pengamalan Al-Quran. Orang yang berkata cinta kepada Nabi, tapi tidak pernah mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang takut mati, tidak pernah menyiapkan bekal untuk matinya. Orang yang mengakui setan musuhnya, tapi tanpa sadar mereka bertindak seperti syaitan. Orang yang takut disiksa neraka, tapi mereka tanpa sadar membangun neraka dalam dirinya. Orang yang ingin masuk surga, tapi dia tidak pernah berbuat baik untuk mendapatkan surga. Dan yang terakhir, orang yang ingin dihargai, disanjung-sanjung, tapi tidak pernah belajar untuk menghargai orang lain. Inilah 8 golongan yang dibutakan mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita tidak termasuk dari salah satu dari 8 golongan yang dibutakan mata hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita kehidupan yang lebih baik, mencerahkan hati kita agar kita mampu menjadi surga bagi orang lain, dan menghindarkan kita dari siksa neraka dunia dan siksa neraka akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.